Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Xiaomi Times bersama Bang Gondrong di sini. Jadi, setelah Xiaomi merilis monitor Curve Overkill di harga 5 jutaan, sekarang Xiaomi coba menyengsang produknya di harga 3 jutaan. Tentunya dengan bodi yang curve juga. Oke, langsung aja. Ini dia, Xiaomi Gaming Curve Monitor 30 inch. Oke ini dia monitornya ya. Tapi sebelumnya gue mau cerita sedikit dulu ya. Sebenarnya ini kemarin kita udah syuting, udah kelar, udah tinggal diedit, udah full, udah sama b-roll-b-rollnya juga. Tapi ya, karena editor terbaik di muka bumi ini menghilangkan kartu memori, jadi retake. Ini lihat kalian nih, udah di unboxing ini, udah di unboxing. Jadi kita unboxing 2 kali nih. Ini bisa pakai footage CCTV aja nggak sih di sini biar nggak usah tag lagi ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut penampakan dari boxnya aja ya. Jadi di sini ada keterangan bahwa ini garansi resmi ya. Jadi ini udah garansi resmi selama 1 tahun. Nah, untuk di bagian sini, di pojok sini ada logo Mi-nya. Terus juga di sini ada keterangan nama monitornya, itu Xiaomi Curve Gaming Monitor 30 inch. Coba kita di sini ada beberapa spesifikasinya. Yang pertama untuk aspek rasionya di sini udah 21:9. Jadi untuk kalian yang main game seperti mungkin Forza Horizon atau game-game mobil balap lainnya, ini udah punya sudut pandang yang luas banget, jadi bakal kelihatan banget gitu main-mainnya kayak pohon-pohon apa gitu kelihatan. Terus juga udah support split screen yang artinya bisa input dari dalam satu monitor gitu. Jadi misalkan yang input satunya itu dari PC kalian, yang satu itu dari laptop buat kebutuhan multitasking. Terus juga di sini ada AMD FreeSync Premium. Jadi untuk kalian yang misalnya mengalami screennya gitu kayak patah gitu, itu bisa dikurangi dengan adanya FreeSync tersebut. Nah terus juga di sini untuk curvature-nya itu di 1800R. Nah ini lebih nggak melengkung dari kakaknya. Kalau yang kakaknya itu ada di 1500 curvature, artinya dia lebih melengkung gitu dibanding yang ini gitu. Nah untuk refresh rate-nya ini udah meningkat dari kakaknya sebelumnya yang cuma sampai 144 Hz. Nah di sini udah support sampai 200 Hz. Jadi buat kalian yang main game kompetitif, ini udah mumpuni banget gitu. Bahkan mungkin PC kalian juga nggak nyampe kan, harus pakai Celeron. Buka tab 4 yang nge-lag ya, bercanda. Enggak, pasti kan yang beli ini gamingnya nggak harga-harga. Oke, untuk di bagian samping kirinya ini dia masih sama ya, penjelasan spesifikasinya sama yang di depan tadi. Di bagian belakangnya juga dia masih sama seperti yang di depan tadi. Nah untuk di bagian sebelah kanannya ini, dia tuh ada rating konsumsi dayanya, Xiaomi bikin gitu dari keterangan A sampai G. Untuk monitor 30 inch ini dia itu ada di kategori F, yaitu dengan pemakaian 23 kWh per 1000 hour. Nah di sini untuk resolusinya itu dia ada di 2560 x 1080 pixel, yaitu Xiaomi menyebutnya Wide Full HD. Tapi untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa pause saja video ini kalau kalian pengen baca lebih lanjut. Oke, gak usah berlama-lama, kita unboxing ya. Tapi lebih spesifiknya unboxing untuk kedua kalinya. Anda ini. Oke, langsung aja. Tapi disclaimer dulu, di sini gue nggak bakal cuma mereview monitor 30 inch ini, tapi gue juga akan coba sedikit membandingkan dengan versi sebelumnya, itu versi kakaknya yang ukuran 34 inch. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing. Oke, ini monitornya udah kita pasang. Nah, di paket penjualan dalam box itu kalian bakal dapetin satu adaptor itu dengan power 12 volt 4 ampere itu 48 watt, kabel DisplayPort, dan juga baut VESA mount, dan juga buku kitab-kitab yang tebel banget. Untuk bodinya sendiri, dia tuh nggak terlalu beda jauh sama dengan kakaknya, cuma beda di kurvaturnya aja. Yang ini tuh 1800R, yang 34 inch itu 1500R. Dan untuk ketebalannya masih lebih tebal yang 34 inch yaitu kakaknya. Nah untuk standnya sendiri nih, yang 30 inch ini dibikin lebih minimalis, tapi tetap masih kokoh. Bahkan gue bisa bilang ini kokoh banget ya dibanding sama yang 34 inch. Kalau yang 34 inch itu dia masih kayak ada goyang-goyang gitu ketika kita mainin ergonomis monitornya. Untuk di bagian manajemen kabel, yang 34 inch itu tutup belakangnya di bagian standnya itu dia bisa dibuka. Jadi kalian bisa rapiin kabelnya di situ. Nah, sedangkan untuk yang 30 inch ini dia cuma ada satu lubang di sini buat kalian masukin kabelnya. Tapi gua rasa untuk ngerapin kabelnya nggak perlu yang gitu banget. Kalian tinggal beli strap yang bisa ngerapin kabel gitu, kabel tis gitu. Nah untuk pembuangan panas di yang 30 inch ini dia cuma ada di bagian bawah. Tapi gue rasa karena dia pakai powernya juga pakai adaptor, jadi nggak perlu pembuangan yang gede-gede banget. Nah sedangkan untuk yang 34 inch dia ada pembuangan di bagian bawah dan juga di bagian VESA mount-nya. Nah untuk monitor ini dia tuh udah mendukung VESA 75x75. Jadi
Kalau kalian ngerasa mungkin di bagian manajemen kabel tadi kurang, kalian bisa beli VESA mounting buat bikin si monitor ini lebih rapi lagi perkabelan gitu. Bisa diselipin ke VESA mountnya. Nah, terus untuk ergonomisnya yang 34 inch itu dia lebih fleksibel. Dia bisa di tilt up, tilt down, bisa ditengokin kanan kiri, terus bisa dinaikin atas bawah. Sedangkan untuk yang 30 inch ini dia tuh cuman bisa di tilt up dan tilt down aja. Tapi untuk masalah itu karena dia juga udah mendukung VESA 75x75, jadi kalian sebenarnya tinggal beli VESA aja terus kalian bisa lebih fleksibel buat main ergonomisnya. Jadi itu bukan masalah buat gua. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian port. Nah, untuk yang di bagian 30 inch ini dia portnya ada 2 port HDMI, yaitu HDMI 2.1 dan HDMI 1.4. Nah, untuk yang 2.1 ini dia support sampai 180 Hz, sedangkan untuk yang 1.4 ini dia cuma sampai 75 Hz. Dan juga ada satu port DisplayPort yang bisa mendukung sampai maksimal yaitu di 200 Hz. Terus dia juga ada DC in dan juga audio out. Nah, sedangkan untuk yang 34 itu dia lebih lengkap. Dia ada 2 port HDMI dan juga 2 port DisplayPort, 1 port AC in dan juga 1 port untuk audio jack. Nah, terus untuk di bagian penutupan kabelnya dia masih sama pakai sistem magnetik. Yang itu tuh simple banget, jadi kalian untuk ngerapiin kabelnya gitu untuk banyak port, dia nggak perlu dibaut-baut ribet, jadi tinggal lepas kayak klik gitu aja pakai magnet, clean gitu hasilnya. Oke, sebelum lanjut videonya, di sini gue masih pengumuman kalau video ini tembus 10.000 viewers, gue bakal bagi-bagi hadiah, gue bakal giveaway ke kalian produk-produk Xiaomi. Produknya apa? Ya kalian ikutin aja dulu. Dan cara ikutannya tuh gampang banget, kalian tinggal subscribe channel YouTube ini, terus juga follow Instagram kita, dan juga komen di video ini nama Instagram kalian ya. Pastikan kalian follow dan juga komennya pakai akun resmi ya, jangan pakai akun second account, oke? Mantap, semoga menang. Nah, kita masuk ke spesifikasi layar. Untuk yang kakaknya yang 34 inch dulu, dia tuh resolusi layarnya ada di 3440 x 1440 pixel dengan refresh rate 144 Hz. Terus juga untuk warnanya dia ada di 120% sRGB dengan respon time 4 ms. Untuk kecerahannya dia ada di 300 nits. Nah, sedangkan untuk adiknya ini yang 30 inch, dia tuh ada di resolusi 2560 x 1080 pixel dengan refresh rate 200 Hz. Untuk respon time-nya di sini masih sama, yaitu 4 ms dan kecerahannya juga masih sama di 300 nits. Nah, untuk sRGB-nya dia ada di 99%. Nah, buat kalian yang pengen tahu spesifikasi lengkapnya sampai ke gamma-gamaan, sampai ke DCI-P3 bla bla bla, kalian bisa aja langsung kunjungi channelnya Koko No Kutang No Party ya. Pasti yang nonton video ini juga sebagian besar udah tahu gitu itu channel apa gitu, bahas monitor. Karena di situ lebih lengkap ya, lebih kompeten lah karena dia punya alat-alatnya juga, bro. Kita di sini apa nih? Pak Bos, berikan kami alat untuk tes monitor. Buat kalian yang mau, bisa aja langsung ya cek di link di bawah ini atau description box di bawah. Atau cek langsung di toko kita aja. Buat yang pengen diskusi di kolom komentar atau bahkan ada monitor mungkin yang menandingi monitor ini, bisa diskusi seperti biasa. Soalnya kemarin tuh dia habis dikomenin kayak, Bang, ininya kurang bang, bang ini kurang bang, kurang close up bang, gini-gini ya. tolong ya di zoom nih sampai misalnya kelihatan tuh coba sama editor nih. Tapi nggak apa-apa, komen aja kalau misalnya ada yang kurang, kita akan perbaiki di video 10 tahun ke depan. Bercanda-bercanda. Oke, semuanya gitu aja review dari gua. Yang gak review-review amat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mereview apa lagi kita? Gue Febri atau Bang Gondrong atau siapa? Ciao. Nah bener nih. Harusnya emang pakai exposure nih. Nggak salah, nggak salah. Iya emang itu kayak nggak tahu aja nilainya.